Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan pada video kali ini, video pembelajaran terkait pengolahan citra digital, saya mau mengajarkan bagaimana dasar dari pengolahan citra. Itu dasarnya dari array atau kalau kita kenal matrik juga sama ya, array atau matrik. Nah, bagaimana proses atau program atau perintah-perintah yang bisa kita buat di dalam MATLAB terkait ini ya. Kita mulai dari dasar, berarti kita belajar array, membuat array, menentukan variabel sebuah matrik atau sebuah array. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan ya, di sini di dalam MATLAB ini saya sudah buka fitur MATLAB-nya. Ini yang saya gunakan adalah MATLAB 2000 R2016A. Kemudian di sini ada bagian editor. Bedanya bagian editor ini adalah bisa di save ya, jadi filenya dalam bentuk .m. Nanti sewaktu-waktu setelah kita program kita mau buka lagi, ini bisa dicoba perintahnya simpan di dalam .m. Kemudian ada yang disebut command window. Command window di sini kalau kita memasukkan perintah di dalam di dalam MATLAB pada fitur command window ini tidak akan tersimpan. Jadi hanya akan sementara. Nah, untuk video pembelajaran yang pertama ini karena masih dasar, mungkin saya mencoba menggunakan command window dulu ya. Apabila nanti mahasiswa-mahasiswa mau menggunakan perintah-perintah yang disimpan di dalam M-file itu boleh saja. Jadi sewaktu-waktu file tersebut bisa dibuka lagi. Ini saya mulai dengan command window dulu ya. Ini bisa saya geser ke atas supaya mungkin lebih terlihat. Nah, perintah yang pertama tentukan atau membuat matrik ya, namanya kita sebut A ya di sini. A, kita inputkan A sama dengan untuk membuat matrik dalam MATLAB ini ya, kurung siku. Kemudian 1, sebenarnya tanpa spasi pun bisa ya. Misalnya contoh saya berikan contoh yang pertama 1, 0, 9, 11, 5. Kemudian kita enter. Nah itu sama antara kita berikan misalnya kalau kita mau lihat nilai baris 1, kolom 1 misalnya berapa nilai. Kalau ini terbaca sebagai satu baris ya. Kemudian bagaimana kalau kita mau memecah-mecahnya? Jadi matrik A ini tersusun dari 1, kemudian kolom keduanya 0 dan seterusnya. Ini caranya seperti ini ya. Dengan berikan spasi 1 sama A sama dengan 1, kita beri spasi 0, 9, 11, 5 ya. 1, 0, 9, 11, 5. Kemudian kita enter. Nah, kita mau melihat nilai baris 1 kolom 1 misalkan. Nah, ini kita enter ya, nilainya 1 ya. Kita lihat baris kolom yang kedua misalkan. Nilainya 0 dan seterusnya. Berarti ini sudah betul ya. Nah, ini kalau kita mau menghapus perintah yang ada di command window ini bisa kita perintahkan CLC ya, atau clear untuk menghapus perintah-perintah yang ada di command window. Tetapi bisa dilihat nilai di sebelah kiri ini masih ada ya, masih ada nilainya. Jadi ini bisa tetap kita panggil, kita mau tahu ukuran dari A. Ukuran dari A adalah satu baris, di sini ya ada. Bisa dilihat di bagian bawah, bagian workspace ya. Nah, itu nilainya ada satu baris dikali 5 kolom. Jadi ukuran dari A ini adalah satu baris dan 5 kolom.
Bagaimana kalau kita mau buat sebuah matrik ya? Berarti ada banyak banyak baris gitu. Misalkan ini saya gunakan matrik B ya, matrik B. Nah, ini untuk baris yang pertama isinya adalah 1, 0, 9, 4. Nah, untuk memisahkan baris 1 dengan baris 2, kita berikan titik koma. Baris 2 ini nilainya 0, 8, 4, 2, dan 7 ya. Ini ada 3 baris, ada 5 kolom ya. Nah, ini kita lihat. Ini baris yang ketiga. Isinya adalah 14, 90, 0, 43, 25. Nah, kita lihat hasilnya dengan menekan enter. Bentar, ada yang salah ini. 1094, oh kurang. Ini tadi perintah yang awal bisa dipanggil lagi dengan menekan itu ya, tanda panah ke atas di dalam laptop backup untuk kembali lagi ke perintah awal. Kalau misalkan melakukan kesalahan ya. Nah, ini kita lihat hasilnya. 1094308427 14904325. Nah, ini saya tunjukkan perbedaannya apabila kalau B ini, matrik B ini saya berikan tanda titik 2 di belakang. Nah, ini tidak terlihat ya hasilnya. Itu bedanya. Kalau pada saat kita berikan tanda titik koma di belakang perintah dan tanpa kita berikan tanda titik koma. Nah, matrik B ini sudah kita dapat ya. Untuk perintah berikut adalah bagaimana kita mengambil garis tertentu dari titik ini. Misalkan kita mengambil baris yang kedua ya, seluruh baris yang kedua. Perintahnya misalkan dimasukkan sebagai variabel C, diperoleh dari matrik B, yang diambil adalah baris yang diambil adalah baris kedua ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini bisa dilihat ya. Jadi sama ya dengan nilainya pada baris kedua pada matrik B. Nilainya adalah 08427 ya. Ini saya clear lagi supaya kita bisa lanjut. Kemudian coba peroleh dari elemen dari matrik D. Ulangi karena putus-putus. Jadi matrik D ini diperoleh dari matrik B dengan mengambil elemen-elemen tertentu ya dari matrik. Coba saya ketikkan perintahnya. Coba saya ketikkan perintahnya ya. D sama dengan matrik. Nah, ini matrik D yang kita ambil bagi kolom kedua. Bagian yang keduanya kita ambil di kolom ke baris 1 ya. Nah, ini untuk baris 1 dipisahkannya dengan titik koma.
kemudian ini baris ke B dari baris 1 kolom 2 ya. Dari mana? Ini untuk baris 1 kolom 1. Ini berasal dari matrik B baris 1 kolom 2 ya. Kemudian untuk baris 1 kolom kedua ini diperoleh dari baris 1 kolom 4. Kemudian untuk B untuk baris kedua ini diperoleh dari baris ketiga kolom 2 dan baris ketiga kolom 5. Nah, ini hasilnya D. Nah, berikutnya ini ada contoh perintah. Kalau kita mau menghapus sebuah kolom ya. Ini kolom dari matrik B tadi kita hapus bagian 3-nya. Ini dengan memberikan nilai dari matrik tersebut ini nilainya 0 atau tidak atau kosong ya. Nah, ini apa namanya? Matrik ketiga dari matrik B ini dihapus atau dikosongkan. Nah, nilainya seperti ini ya. Hasilnya hanya 109 langsung ketiga ya. 0847 kemudian 14 90 0 43 dan 25. Nah, kemudian kita masuk ke operasi aritmatik dari dua matrik. Ini saya untuk yang pertama penjumlahan, pengulangan, perkalian, dan lain-lain. Ini pertama saya definisikan dulu matriknya ya. A nilainya sama dengan A nilainya sama dengan 1, 2, 3 itu 5 kedua 7
Nah, ini sudah saya definisikan ya, matrik A dan matrik B. Matrik A itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. Ukurannya 3 kali 3 ya. Matrik B-nya adalah 2, 4, 6, 0, 3, 7, 9, 8, 1. Nah, operasi yang pertama kita lakukan operasi sederhana dulu. Jadi misalnya kita jumlahkan ya. Kita nilainya ditambah B. Matrik C ini nilainya adalah A ditambah B ya. Per elemen-elemen dijumlahkan. Kemudian coba kita kurangkan. C sama dengan A dikurangi matrik B. Ini adalah hasilnya. Kemudian kita coba untuk perkalian ya. A dikali, karena ukuran sama, ini bisa langsung dikali ya. Itu masalahnya kalau misalkan ukurannya tidak sama. Kemudian kita coba untuk perkalian menggunakan titik ya. Ini titik dikalikan dengan B. Nah, ini tidak sama dengan perkalian biasa ya, antara yang kita menggunakan titik dan menggunakan bintang. Kemudian saya lanjut, matrik C ini adalah pembagian ya, dari A terhadap A dibagi B atau B membagi A ya. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita balik ya, sekarang A yang membagi B. Ini hasilnya. Kemudian kita coba untuk pembagian yang menggunakan titik. A titik bagi B. Nah, kalau dibalik ya, kita coba kalau dibalik. E sama dengan A dikali dibagi, maksud saya A titik dibagi B. Kemudian kita coba kalau pangkat elemen ya. Pangkat itu tandanya seperti ini pangkat. Nah, ini pangkat B. Nah, ini adalah hasilnya. Kemudian selain operasi matrik tadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini pasti Anda tahu yang namanya transpose, inverse, dan lain-lain. Nah, coba kita transpose ya. Transpose, misalkan. Kalau memberi nama variabel di dalam MATLAB itu harus tidak boleh terpisah ya, jadi harus digabung. Nah, ini tanda transposnya seperti ini. Nah, ini adalah A transpose. Jadi baris dijadikan kolom, kolom dijadikan baris. Nah, untuk perintah inverse, misalkan saya pakai B ya, inverse dari A. Ini hasilnya. Kemudian coba kita mencari vektor eigen. Ini V, E, sama dengan eigen dari A. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah vektor V-nya. Nah, ini adalah nilai video pembelajaran mungkin sampai di sini. Pengenalan materi yang utama di sini adalah pengenalan array atau bagaimana mengoperasikannya. Nah, ini adalah dasar-dasar dari pengenalan kita. Mulai benarnya nanti langsung ngolah piksel-piksel dari sebuah citra. Nah, ini sebelumnya saya harapkan Anda mencoba di rumah
kemudian jangan lupa MATLAB-nya diinstal, kemudian mencoba tadi beberapa perintah-perintah yang sudah saya ajarkan di MATLAB. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.